Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 2103341, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar kewirausahaan saya yang berjudul Bukit Bunga Mawar. Selanjutnya saya akan apa latar belakang saya memilih bisnis atau usaha dan bunga mawar ini. Pada era globalisasi saat ini, membuat masyarakat dengan cepat mengikuti zaman. Hal ini mendorong manusia untuk berinovasi dan menyalurkan ide baru agar memberi kemudahan serta memecahkan masalah kehidupan masyarakat. Kreativitas setiap manusia diuji seiring persaingan di antara masyarakat. Pada saat ini, banyak kita temui berbagai macam bentuk barang yang memiliki keunikannya masing-masing. Banyak juga yang kita temui di masyarakat mencari berbagai bentuk kerajinan tangan berupa bunga. Contohnya saja, kerajinan tangan berupa bunga dari kain pelanat. Rangkaian bunga yang dikemas dengan cantik dan unik dapat menarik minat masyarakat untuk memesannya. Bukan bunga flanel pada saat ini dapat dikatakan bahwa bukan bunga flanel pada saat ini dapat dikatakan sebagai pelengkap momen bagi kehidupan seseorang. Misal, pada saat waktu wisuda, di beberapa universitas banyak peminat yang memesan buket bunga flanel sebagai tanda atau ucapan selamat kepada wisudawan atau wisudawan. Berikutnya adalah visi, misi, dan tujuan dari bisnis plan atau usaha ini. Yang pertama, visinya. Visi dari bisnis ini ialah menyajikan usaha buket bunga mawar yang memiliki keunikan tersendiri dengan kualitas yang baik dan tidak membosankan, serta dapat bersaing di pasaran, terutama di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang atau UNP. Berikutnya, misi. Nah, misi di sini yaitu yang pertama, untuk menyajikan buket bunga mawar yang mempunyai ciri khas tersendiri dengan harga yang relatif dapat dijangkau. Yang kedua, dapat memberikan inovasi, motivasi kepada masyarakat untuk melakukan usaha. Berikutnya, untuk melakukan pemasaran melalui semua bidang, baik langsung maupun secara tidak langsung atau lewat media sosial. Nah, berikutnya untuk memberikan hasil terbaik untuk kepuasan kepada konsumen. Nah, berikutnya tujuan. Nah, tujuannya yang pertama untuk menjual kerajinan buket bunga mawar yang menarik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Yang kedua, untuk mengembangkan ide, memotivasi diri untuk melakukan usaha. Nah, berikutnya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Berikutnya ialah analisis SWOT dan strategi dari perusahaan. Nah, di sini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertimbangan kelangsungan buket bunga mawar. Nah, yang pertama ada strength atau kekuatannya. Kekuatan yang pertama yaitu di sini buket bunga mawar memiliki inovasi buket bunga yang dirangkai dengan berbagai bentuk sesuai dengan keinginan atau pesanan dari konsumen. Yang kedua, dalam pembuatannya akan diperhatikan kerapian dan ketelitian dari komponen produknya. Nah, yang ketiga, diharapkan memiliki nilai jual yang tinggi dalam pemasarannya. Yang keempat, kami cepat dalam merespons setiap pesanan tanpa harus melalui proses panjang. Dan yang terakhir, kemampuan merangkai produk buket bunga yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah biasa melakukannya sehingga mempunyai suatu keistimewaan yang tersendiri. Faktor yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu sulit dalam membagi waktu dikarenakan jadwal kuliah yang lumayan padat. Yang kedua, kesulitan dengan biaya produksi dikarenakan masih dari pemberian orang tua. Yang ketiga, masih kurangnya kemampuan anggota kami dalam bidang-bidang tertentu. Dan berikutnya, lokasi produksi yang masih memanfaatkan salah satu kediaman dari salah satu anggota kelompok kami dalam bisnis plan ini. Faktor yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, produksi yang sedang kami lakukan akan mengalami kenaikan pada periode tertentu. Contohnya pada saat wisuda atau kelulusan, di mana akan terjadi kenaikan omset dalam pemesanan buket bunga. Yang kedua, hanya dengan modal yang lumayan minim, kami dapat memulai produksi usaha kami. Yang ketiga, pemasaran dan pendistribusian atau penyaluran kepada konsumen yang lumayan mudah.
mudah untuk kami lakukan. Faktor yang keempat yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, ancamannya yaitu harga bahan baku produksi yang meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang kedua, banyaknya rumah produksi lain atau usaha yang sama yang memproduksi produk serupa seperti produk yang kami produksi, yaitu buket bunga. Berikutnya ialah deskripsi usaha. Di sini nama usahanya ialah Buket Bunga Mawar, di mana di sini bergerak di bidang kerajinan. Jenis produknya ialah hiasan, dan keunggulan dari produknya ialah usaha bunga mawar ini memang bukan usaha yang baru atau baru pertama kali didirikan. Nah, di sini karena sudah banyak atau sudah ada usaha yang sejenis dengan usaha buket bunga mawar ini. Nah, di sini kami akan mencoba untuk mengembangkan sedikit atau membuat inovasi baru sehingga akan menjadikan ciri khas tersendiri bagi usaha buket bunga mawar yang kami dirikan. Nah, sehingga akan berbeda dengan buket bunga yang beredar di pasaran nanti. Terutama nanti akan ada sedikit kemurahan dalam harga jualnya, yaitu rata-rata dijual di sini sekitar 65.000 per buket, tergantung dengan pesanan konsumennya. Lokasi usaha ini tepatnya yaitu akan beredar di sekitar UNB atau tempat tinggal kos kami, yaitu di dekat Jalan Cendrawasih. Dan waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus usaha kami yaitu sekitar 4 bulan. Berikutnya yaitu dampak terhadap lingkungan. Dampak yang pertama yaitu dari segi ekonomi, di mana di sini dengan usaha buket bunga ini dapat meningkatkan penghasilan kita agar segi ekonominya dan membantu dalam tambah penghasilan selain pekerjaan dan mengurangi juga angka pengangguran. Berikutnya ada dari segi sosial. Di sini kita akan selalu bertemu dengan konsumen atau dengan orang yang akan membeli buket bunga. Di sini kita juga dapat meningkatkan hubungan silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Dampak berikutnya yaitu di lingkungan alam. Berikutnya yaitu resiko bisnis dan pengelolaannya. Nah, resiko yang pertama di sini adalah pengelolaan keuangan yang kurang otorisasi. Berikutnya terdapatnya bahan baku usang pada saat dibeli atau saat pembeliannya. Nah, yang ketiga produk yang tidak sekali 3 tahun. Nah, berikutnya pemasaran yang kurang strategis. Dan berikutnya tidak adanya persediaan pada saat pemesanan melalui sosial media atau online. Yang kedua, kami akan mengadakan diskon untuk meminimalisir biaya agar tidak terjadi kerugian atau mengusahakan kami akan melanjutkan. Yang ketiga, kami akan membuat ciri khas tertentu pada tempat usaha kami sehingga akan berbeda dengan tempat yang lainnya, yang akan menimbulkan ketertarikan tersendiri bagi pengunjung. Berikutnya ialah rencana pembelajaran. Yang pertama, target konsumen. Di sini target konsumen kami adalah para mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, para pelajar, dan masyarakat yang berada di lingkungan UMP atau Universitas Negeri Padang. Yang kedua, wilayah pemasaran. Di sini kami akan melakukan pemasaran di sekitar lingkungan UNP dan juga di Jalan Cendrawasih. Yang ketiga, situasi persaingan. Bisnis buket bunga ini memang bukan bisnis yang baru atau yang baru diciptakan. Namun di sini kami akan membuat dan berusaha agar target pemasaran kami dapat berjalan lancar serta usaha yang kami buat akan menjadi sukses. Di sini kami akan menyediakan inovasi baru sehingga kami bisa mencapai target dan bisa melakukan penjualan secara maksimal yang bisa membuat usaha kami berjalan dengan lancar. Keempat, jumlah dan harga produksinya. Di sini kami menargetkan setiap harinya kami akan memproduksi 30 buket bunga. Nah, dengan harga rata-rata kami jual yaitu dengan harga 65.000 per buketnya, sesuai dengan request atau sesuai dengan pesanan para konsumennya nanti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.